Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ehm, Pada pertemuan kali ini dan beberapa pertemuan ke depan, jadi kita akan belajar tentang bagaimana membuat suatu aplikasi database. Untuk aplikasi database nantinya kita akan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic, ya. Kemudian untuk database manajemen sistem yang akan kita gunakan, kita akan menggunakan PostgreSQL, ya. Kemudian untuk Visual Basic yang akan kita gunakan adalah uh, Visual Basic di Visual Studio 2015. Nah, sebenarnya untuk Visual Studio di website Microsoft untuk saat ini sudah sampai dengan versi 2019, ya. Tapi kita menggunakan 2015 ya karena memang lebih ringan. Mungkin kalau ada yang menggunakan komputer dengan spesifikasi yang tidak terlalu tinggi masih bisa mengikuti perkuliahan ini. Jadi kita nanti akan menggunakan Visual Studio 2015, ya. Oke, ya. Agenda kita pada pertemuan kali ini adalah pengantar tentang Visual Basic dan yang ada dalam Visual Studio. Kemudian nanti kita akan belajar bagaimana membuat suatu project di dalam Visual Studio. Kemudian nanti kita akan berkenalan tentang antarmuka jendela Visual Basic, ya. Kemudian nanti kita juga hari ini akan berkenalan dengan tentang form, control, dan juga property. Kemudian kita akan sedikit berkenalan juga dengan konsep event driven programming pada Visual Basic. Dan hasil akhir dari pertemuan ini kita nanti akan membuat suatu aplikasi yang sederhana, ya. Oke, kita mulai saja untuk materi hari ini. Jadi kita jalankan untuk Visual Studio Community 2015, ya. Jadi ini versi 2015. Nah, untuk membuat suatu project, ya, kita bisa mengklik File, New, kemudian Project. Nah, nanti akan muncul suatu halaman project. Di sini ada berbagai macam pilihan, ya. Jadi Visual Studio ini selain Visual Basic, dia juga memiliki fitur untuk melakukan programming dengan berbagai macam bahasa pemrograman. Ada Visual C#, ada C++, ada Python, ya, TypeScript. Bahkan kita juga bisa membuat aplikasi web dengan menggunakan Visual Studio. Oke, karena kita akan menggunakan Visual Basic, kita pilih yang Visual Basic, ya. Nah, di sini kita berikan nama project kita apa, gitu, ya. Misalkan di sini kita buat first app, ya. Nah, kemudian kita bisa milih di mana project kita nantinya akan disimpan, ya. Nah, di sini sudah ada folder, ya, di drive D VB sudah ada 2 project, ya. Di sini saya pilih di sini untuk penyimpanannya. Kita buat project dengan nama first app. Kemudian kita oke. Nah, di sini nanti Visual Studio akan menggenerate suatu project yang terdiri dari berbagai macam komponen atau file yang dibutuhkan, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam file yang dihasilkan, nah di sini Visual Studio akan menggenerate berbagai macam file, ya, seperti misalkan form designernya, ya, untuk source code-nya juga ada di sini, ya. Kemudian nanti file dari hasil kompilasinya akan disimpan ke dalam folder binary ini, ya, .bin. Ini sudah secara default digenerate oleh si Visual Studio-nya. Oke, kita kembali ke halaman project di Visual Studio. Nah, di sini dalam tampilan jendela ini ada berbagai macam menu, ya, yang ada di dalam Visual Studio.
Yang pertama, yang halaman utamanya ini, di sini ada form ya. Ya, di form inilah nanti kita akan mengatur tampilan dari aplikasi kita ya. Ya, bisa berisi berbagai macam kontrol di dalamnya, kita bisa masukkan. Nah, yang sebelah kiri ini ada toolbox ya. Ini berisi berbagai macam kontrol yang ada di dalam Visual Basic ya. Jadi contohnya di sini yang sering kita pakai misalkan ada button ya, ada text box. Ini mungkin yang sering kita gunakan nantinya ya. Jadi ini berbagai macam kontrol. Nah, setiap kontrol ini dia punya yang namanya properti ya, termasuk juga form juga dia ada properti. Nah, untuk jendela properti ada di kanan bawah ini ya. Nah, di kanan atas, nah ini tadi yang disebut sebagai Solution Explorer atau Project Explorer ya. Di sini berisi dari semua komponen yang ada dalam project kita ya, bisa berupa form. Nanti kalau kita masukkan berbagai macam form ya, yang di sini akan muncul ya. Nah, kebetulan di sini untuk Visual Studio secara default dia akan membuat satu form ya, yang diberi nama form1.vb ini secara otomatis ya di-generate ya. Oke, ya kita kemudian berkenalan dengan yang namanya kontrol ya. Jadi misalkan di sini ada text box ya, kita masukkan. Jadi text box. Jadi biasanya ini digunakan untuk menerima input dari pengguna ya. Jadi ini ada kontrol yang namanya text box. Nah, text box ini dia punya properti ya. Di bawahnya ini ada berbagai macam properti, termasuk di dalamnya ada nama ya, ada yang terkait dengan tampilan ya. Misalnya di sini tampilannya mau kita ubah gitu, bordernya itu bisa kita atur ya nantinya ya. Kemudian misalnya lagi fontnya mau kita ubah ya, nanti ini bisa kita atur ya. Misalnya fontnya kita ganti menjadi 14, kita buat tebal gitu ya. Nah, jadi nanti inputnya akan menyesuaikan dengan tampilan dari font yang kita buat, yang atur di sini. Warnanya pun bisa kita kita modifikasi ya sesuai dengan kebutuhan kita ya, mau diganti warna apa gitu ya. Oke ya. Kemudian yang penting juga di sini suatu text box ini dia punya properti yang terkait dengan identitasnya dia ya. Jadi ada namanya ya. Nama dari text box ini ya. Di sini. Nah, ini name-nya adalah text box 1 gitu. Nah, ada baiknya di sini penamaan text box ini nanti disesuaikan dengan isi dari data yang kita masukkan. Misalnya text box yang digunakan untuk menginput nama dari pengguna, ya kita beri nama sesuai dengan data tersebut. Jadi misalkan kalau suatu text box itu kita akan isikan nama, kita beri aja misalkan txt nama gitu ya. Nanti misalkan ada text box yang kedua digunakan untuk menginput alamat, kita beri nama txt alamat. Ini akan memudahkan kita ketika dalam suatu form nanti akan muncul, akan ada banyak sekali text box gitu ya. Itu akan memudahkan kita. Jadi ini adalah berbagai macam properti yang ada di dalam text box ya. Oke, kemudian contoh yang kedua adalah button ya. Button di sini dia ada kontrol button ya. Nah, di sini bisa kita atur juga. Misalnya di sini tadi namanya juga bisa kita ubah. Misalkan di sini namanya adalah B klik gitu ya, button buat klik gitu ya. Kemudian di sini ada captionnya ya. Ini juga bisa kita ubah teksnya. Jadi misalnya namanya menjadi klik gitu ya. Kita atur juga misalnya fontnya. Oke ya. Nah, ini adalah contoh dari dua buah kontrol ya, antara text box dan juga button.
Oke. Nah, kemudian yang penting juga tampilan di sini adalah tampilan untuk membuat antar muka ya, antar muka yang berhubungan dengan pengguna nantinya. Nah, hal yang penting juga dalam Visual Basic adalah ada yang disebut sebagai kode ya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau kita klik kanan di formnya, kita bisa klik view code atau shortcutnya dengan menggunakan F7 ya. Nah, di sini adalah tampilan dari halaman untuk melakukan pemrograman ya, nanti di Visual Basic. Jadi di sini tampilan untuk antar mukanya, sedangkan yang di sini adalah jendela untuk menampilkan program nantinya ya. Nah, konsep yang penting juga dalam Visual Basic adalah ada yang disebut sebagai event driven programming ya. Jadi suatu program itu akan dieksekusi ketika suatu event terjadi ya. Jadi contohnya misalnya kita buat skenario user memasukkan suatu teks dalam text box, kemudian kita klik, program nanti akan menampilkan input teks dari user yang ada di dalam text box. Jadi ketika diklik, program akan menampilkan kotak pesan yang berisi pesan yang ditulis oleh pengguna. Jadi eventnya adalah program itu dieksekusi ketika pengguna melakukan menekan tombol klik ini ya. Jadi seperti itu. Jadi kita kembali ke kode program. Nah, di sini ada yang namanya menu untuk melihat form dan juga kontrol ya. Jadi misalkan di sini tadi kita ingin membuat event berdasarkan kontrol button ya, button klik ya. Jadi kita klik untuk kontrolnya adalah button klik tadi namanya. Kemudian kapan program itu dijalankan? Ketika pengguna menekan tombol klik tadi ya. Jadi di sini eventnya adalah klik ya. Jadi ini adalah untuk kontrol atau form. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah eventnya. Event di sini ada banyak sekali ya. Ada banyak event yang bisa kita pilih sebenarnya ya. Jadi nanti akan disesuaikan gitu ya. Ada banyak nanti yang nanti karena ada mouse over misalnya, lost focus dan seterusnya ya. Tapi karena kita tadi ingin menampilkan teks ketika tombol klik ini ditekan, maka eventnya adalah klik gitu ya. Nanti akan otomatis membuat semacam fungsi ya. Nah, fungsi inilah yang nanti akan dijalankan ketika pengguna menekan tombol klik ya. Nah, sekarang kita buat programnya ya, menampilkan pesan untuk menampilkan kotak pesan ya yang berisi teks yang diinput oleh pengguna ya. Jadi fungsinya adalah message box ya. Kemudian tadi tampilkan input dari user. Input dari user tadi adalah dikontrol txt nama ini ya. Nama kontrolnya adalah txt nama. Kita masukkan txt nama, kemudian kita masukkan propertinya apa? Properti untuk yang berisi input dari user atau teks dari user adalah teks. Propertinya berarti adalah teks dari txt nama ini. Jadi kita berikan propertinya adalah dot text gitu ya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah kotak pesan untuk menampilkan teks yang ada di dalam kontrol txt nama. Maksudnya di program ini ya. Jadi ini adalah aplikasi sederhana yang akan kita buat. Nah, kemudian kalau sudah jadi, kita jalankan programnya dengan menekan tombol start. Nah, pada saat kita menekan tombol start, Visual Studio ini dia akan melakukan kompilasi program ya. Jadi akan melakukan kompilasi program sehingga dihasilkan suatu aplikasi. Nah, sekarang sudah jalan, kita bisa tekan misalnya stay at home gitu ya. Kita klik ya. Kita klik. Nah, program akan menampilkan kotak pesan sesuai dengan input yang dimasukkan oleh pengguna. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Ini adalah kita berkenalan dengan Visual Basic yang nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya.